Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah akuntansi keuangan menengah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 20191211025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019-121-1031. Dan saya Silha Gurba dengan NIM 2019-1211-035. Pada hari ini kami akan membahas chapter 21 mengenai accounting for lease. Jadi di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada the leasing environment, yang kedua ada lessor accounting, yang ketiga ada lease accounting, yang keempat ada specialist accounting problems. Yang pertama kita akan membahas the leasing environment. Jadi sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lease. Pengaturan dalam perjanjian ini memberi leasee hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, leasee melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada lessor. Advantage of leasing dari sudut pandang lease. Dari sudut pandang penyewa, leasing dapat memberikan keuntungan seperti berikut. Yang pertama, pembiayaan harga tetap. Sewa sering ditandatangani tanpa minta uang muka dari penyewa. Ini membantu penyewa menghemat uang tunai yang langka. Fitur yang sangat diinginkan untuk perusahaan baru dan berkembang. Selain itu, pembayaran sewa seringkali tetap yang melindungi penyewa dari inflasi dan kenaikan biaya uang. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Peralatan leasing mengurangi risiko keusangan bagi penyewa dan dalam banyak kasus mengalihkan risiko nilai sisa pada penyewa. Yang ketiga, fleksibilitas. Perjanjian sewa mungkin berisi ketentuan yang kurang ketat dibandingkan perjanjian utang lainnya. Lessor yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian leasing dengan kebutuhan khusus leasee. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menganggap leasing lebih murah daripada bentuk pembiayaan lain. Lessor yang memiliki properti yang disewakan, umumnya termasuk dalam salah satu dari 3 kategori. Yang pertama, bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Mereka memiliki dana berbiaya rendah yang memberi mereka keuntungan karena dapat memberi aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Yang kedua, perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan leasing kaptif adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Perusahaannya itu seperti CNH Global, BMW Financial Service, DEU untuk BMW, dan IBM Global Financing di USA untuk IBM, memfasilitasi penjualan produk kepada konsumen. Yang ketiga, independen. Independen adalah kategori terakhir dari lessor. Independen tidak memiliki akses titik penjualan yang tidak memiliki keuntungan biaya dana yang terendah. Yang sering mereka kuasai adalah mengembangkan kontrak inovatif untuk penyewa. Keuntungan leasing dari sudut pandang lessor. Menganggap leasing menarik karena yang pertama memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua dapat merangsang penjualan produk lessor baik itu dari dealer atau leaser atau pabrikan atau lessor. Yang ketiga, memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa yang meningkatkan laba kepada semua pihak yang terlibat, termasuk lessor. Yang keempat, dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor setelah properti dikembalikan pada akhir masa sewa. Nilai sisa terkadang dapat memberikan keuntungan yang besar. Yang kedua, kita akan membahas tentang leasing accounting. Measurement of the leasing liability and leasing asset.
Lisi mencatat aset, hak pakai, dan kewajiban sewa. Kewajiban sewa dihitung sebagai present value pembayaran sewa. Pengukuran liabilitas sewa didasarkan pada yang pertama ada lease term. Jadi jangka waktu sewa yang umumnya dianggap sebagai jangka waktu sewa tetap dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua ada lease payment. Yang A itu fixed payment, pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian dan ditetapkan selama masa sewa. Yang B itu pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, memasukkan pembayaran sewa variabel dalam nilai kewajiban sewa pada tingkat indeks atau tarif. Saat menilai kewajiban sewa, maka harus memperhatikan perubahan pada indeks atau tarif dan terdapat perubahan, maka akan dibebankan pada periode terjadinya perubahan tersebut. Yang C, jumlah yang dijamin oleh penyewa berdasarkan jaminan residual value. Yang pertama ada guaranteed, penyewa harus mengembalikan aset dan menjamin nilai sisa dengan jumlah tertentu dari aset tersebut yang disertakan dalam pembayaran sewa. Yang kedua ada unguaranteed, penyewa hanya harus mengembalikan aset kepada lessor. Yang D itu pembayaran termination option yang wajar. Yang ketiga ada discount rate. Lisi harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Jika merasa tidak praktis untuk menentukan suku bunga implisit, lisi dapat menggunakan suku bunga pinjaman tambahan. Di sini ada subsequent lease accounting. Jadi contoh pertama, asumsikan bahwa CNH Capital, anak perusahaan CNH Global dan Ivanhoe Mines Ltd menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe kepada Inhome mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jadi jangka waktu sewanya itu 5 tahun, perjanjian sewanya tidak dibatalkan, persyaratan pembayaran sewa yang sama itu sebesar 20.711,11 euro pada awal setiap tahun dasar anuitas. Backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro. Ivanhoe mengharapkan kemungkinan besar nilai sisa yang diharapkan pada akhir masa sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin. Yang ketiga, sewa tidak berisi opsi pembaruan, backhoe akan dikembalikan ke CNH Capital pada saat penghentian sewa. Jadi di sini ada tingkat penjamin tambahan Inho adalah 5% per tahun. Inho mendepresiasi peralatannya secara garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Inho menyadari angka ini. Yang pertama kita dapat capitalize amount-nya itu dari 20.711,11 euro dikali present value selama 5 tahun sebesar 4%. Jadi dapat present value dari 5 tahun untuk 4%-nya itu sebesar 4,62990. Itu dikali dengan 20.711,11 euro. Hasilnya 95.890,35 euro. 2 pencatatan list. Jadi jurnalnya itu right of use asset pada lease liability. Nilainya sebesar 95.890,35 euro. Yang ketiga, jurnal pencatatan pembayaran sewa pertama pada Januari 2019. Lease liability pada cash. Lease liability sebesar 20.711,11 dan cashnya sama 20.711,11 euro. Selanjutnya itu ada schedule amortisasi dari lease-nya.
Yang pertama itu ada annual lease payment, itu setiap tahunnya sama, yaitu sebesar 20.711,11. Selanjutnya ada interest liability yang setiap tahunnya dikenakan 4%. Lalu ada reduction of lease liability, itu pengurangan dari annual lease payment dikurang dengan interestnya. Lalu ada lease liability-nya. Jadi untuk interestnya itu nanti lease liability untuk di tahun kedua lease liability sebesar 75.179,24 dikali dengan 4%, hasilnya menjadi 3.007,17. Untuk reduction of lease-nya berarti 20.711 dikurangi dengan 17.000 dikurangi dengan 3.000. 7,17, hasilnya itu 17.703,94. Lalu 75.179,24 akan dikurangi dengan 17.703,94 yang nantinya akan menjadi lease liability di tahun kedua sebesar 57.475,30. Itu dilakukan seterusnya sampai tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada pencatatan interest expense di tahun sewa pertama Desember 31/2019. Jurnalnya itu interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17. Yang keenam ada penyusutan aset hak pakai selama 5 tahun berdasarkan metode garis lurus di Desember 31/2019. Jurnalnya itu depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178,07 itu didapat dari 95.890,35 dibagi dengan 5. 5-nya itu merupakan tahun sewanya. Yang ketujuh, ada pembayaran sewa di tahun kedua pada Januari 1, 2020. Jurnal itu ada lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Itu didapat dari 3.007,11 ditambah dengan 17.703,94. Selanjutnya ada example yang kedua. Asumsikan nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin, yaitu menjadi 3.000 daripada jumlah yang dijamin sebesar 5.000. Jika Invaho memperkirakan nilai sisa dari backhoe di akhir masa sewa menjadi 3.000, Invanho memasukkan 2.000 yang didapat dari 5.000 dikurang 3.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak pakai. Ini yang pertama ada perhitungan lease liability atau right of use asetnya. Yang pertama ada present of value of 5 annual rental payment sebesar 95.890,35 yang didapat dari 20.711,11 dikali dengan present value 5 tahun 4% sebesar 4,62990. Lalu akan ditambah dengan present value of probable residual value payment of 2.000 di 5 tahun itu sebesar 1.643,86 yang didapat dari 2.000 dikali dengan 0,82193. Maka dari itu didapat lease liability atau right of use asetnya sebesar 97.534,21. Yang kedua ada pencatatan lease di Januari 1, 2019. Jurnalnya itu right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21. Yang ketiga ada pencatatan pembayaran pertama di Januari 1, 2019. Jurnalnya itu lease liability pada cash sebesar 20.711,11.
Lalu selanjutnya ada schedule amortisasi. Untuk schedule amortisasinya sama dengan yang contoh sebelumnya. Yang kelima, ada penyesuaian mengakui interest di Desember 31, 2019. Jurnalnya itu interest expense pada lease liability sebesar 3.072,92 yang didapat dari tabel amortisasinya. Yang keenam, ada pencatatan depresiasi right of use aset di Desember 31, 2019. Jurnalnya itu depreciation expense pada right of use aset sebesar 19.596,84 yang didapat dari 97.534,21 dibagi dengan 5 tahun. Yang ketujuh, ada pembayaran sewa kedua di Januari 1, 2020. Jurnal itu lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Itu didapat dari 3.072,92 ditambah dengan 17.638,19. Yang kedelapan, ada final payment di Januari 1, 2024. Jurnalnya itu lease liability pada cash sebesar 2.000. Yang kesembilan, ada pencatatan kerugian nilai sisa pada Januari 1, 2024, yaitu loss on lease pada cash sebesar 3.000 yang didapat dari 5.000 dikurang dengan 2.000. Selanjutnya ada bargain purchase option atau opsi yang memungkinkan lease dapat membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang secara substansial lebih rendah dari nilai wajar aset yang diharapkan. Jika ada bargain purchase option, lease harus meningkatkan present value dari pembayaran sewa dengan present value dari harga opsi. Selanjutnya, low value lease, yaitu ketika aset dasar dengan nilai $5.000 atau kurang, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Selanjutnya ada short term lease, ketika jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Selanjutnya ada summary of lease accounting. Pedoman nilai sisa yang pertama, jika kemungkinan besar nilai sisa yang diharapkan sama dengan atau lebih besar dari nilai sisa yang dijamin, penyewa tidak boleh memasukkan nilai sisa yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Yang kedua, jika kemungkinan besar nilai sisa yang diharapkan kurang dari nilai sisa yang dijamin, nilai sekarang dari perbedaan antara nilai sisa yang diharapkan dan yang dijamin harus dimasukkan dalam perhitungan kewajiban sewa. Yang ketiga, penyewa tidak memasukkan nilai sisa yang tidak dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang leaser accounting. Yang pertama ini ada economic of leasing. Jadi di contoh 1 dan 2, CNH menentukan tarif implisit menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa sebagai berikut. Yang pertama ada fair value of lease equipment sebesar 100.000 akan dikurangi dengan present value of residual value sebesar 4.109,65 yang didapat dari 5.000 dikali dengan present value 5 tahun 4% sebesar 0,82193. Jadi hasilnya itu 95.890,35. Lalu untuk 5 beginning of year lease payment to term for percent return itu 20.711,11 didapat dari 95.890,35 dibagi dengan 4,62990. Classification of lease by the leaser. Untuk tujuan akuntansi, leaser mengklasifikasikan sewa menjadi dua, yaitu sewa keuangan dan sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan
harus tidak dapat dibatalkan dan bertemu di setidaknya 1 dari 5 tes dalam ilustrasi 21.18. Untuk memenuhi salah satu dari 5 tes ini, lessor harus mentransfer mengendalikan sebagian besar aset yang mendasari kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset yang mendasari kepada penyewa. Classification of lease by the lessor. Yang pertama itu ada transfer of ownership test, yaitu jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa. Itu adalah sewa pembiayaan. Yang kedua ada purchase option test. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang sangat tinggi, lebih rendah dari nilai wajar aset yang mendasari yang diharapkan pada tanggal opsi menjadi dapat dilaksanakan, atau opsi pembelian tawar-menawar. Selanjutnya, ada lease term test. Ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa kehidupan ekonomi dari aset yang disewakan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Panduannya, jika masa sewa 75% atau lebih dari umur ekonomis dari aset sewaan, maka sewa memenuhi tes jangka waktu sewa. Yang keempat, present value test, yaitu jika nilai sekarang dari pembayaran sewa cukup dekat dengan nilai wajar aset. Penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Selanjutnya ada accounting, measurement, and presentation. Untuk sewa tipe penjualan, yang pertama akun lessor untuk sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Lalu lessor pada umumnya mencatat piutang sewa dan menghilangkan aset yang disewakan. Selanjutnya piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu rumusnya lease receivable sama dengan present value of rental payments ditambah dengan present value of guaranteed and unguaranteed residual values. Contohnya, CNH Financial Service Corporation atau anak perusahaan dari CNH dan Ivanhoe Rekonstruksi menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Persyaratan dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 4% per tahun atau tingkat implisit atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.20. Fair value of lease equipment-nya sebesar 100.000 euro dikurangi dengan present value of residual value sebesar 4.109,65 yang didapat dari 5.000 euro dikalikan dengan 0,82193. Jadi amount to be recovered by lessor through payment-nya itu jadi 95.890,35 euro. Jadi 5 beginning of year lease payment to earn 4% return-nya itu dapat 20.711,11 yang didapat dari 95.890,35 dibagi dengan 4,62990. Kemudian selanjutnya akan bahas tentang lessor accounting for operating leases. Hadway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa pembiayaan terpenuhi di bawah metode operasi Hadway lessor. Yang pertama, terus mengakui aset pada pernyataannya, posisi keuangan, dan mengakui pendapatan sewa yang umumnya secara garis lurus di setiap periode. Lalu terus mendepresiasi aset yang disewakan. Contohnya untuk mengilustrasikan metode operasi untuk sewa Hadway atau MNS, Hadway mencatat pembayaran sewa dengan garis lurus 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Cash 17.000
cash debit sebesar 17.620,08 dan unearned lease revenue di kredit sebesar 17.620,08. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hadway mencatat file pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut. Unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,08. Hadway juga mencatat biaya penyusutan pada leasing peralatan dengan asumsi keseimbangan penurunan 2 kali lipat. Diberi biaya dasar sebesar 60.000 euro dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Depreciation expense pada accumulated depreciation pada equipment itu sebesar 24.000 euro yang didapat dari 60.000 euro dikalikan dengan 40%. Kemudian Hadway mencatat biaya lain yang terkait dengan peraturan sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak dalam periode terjadinya. Kemudian di chapter 4 kita akan membahas tentang special lease accounting problems. Yang pertama ada other lease adjustment. Biaya pelaksanaan adalah biaya normal yang terkait dengan memiliki aset yang disewakan, seperti asuransi properti dan pajak properti. Biaya pelaksanaan termasuk dalam pembayaran tetap yang diperlukan oleh lessor, harus dimasukkan dalam pembayaran leasing tujuannya untuk mengukur kewajiban sewa. Lalu pembayaran sewa oleh penyewa dilakukan langsung ke bagian perpajakan otoritas atau penyedia asuransi yang dianggap variabel pembayaran dan dibebankan pada saat terjadinya. Lease prepayment dan insentif. Perusahaan menyesuaikan aset hak pakai untuk setiap sewa pembayaran di muka, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelumnya ke atau pada tanggal dimulainya. Yang pertama, pembayaran sewa di muka yang dilakukan oleh penyewa meningkatkan hak menggunakan aset. Lalu yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lease mengurangi aset right to use. Lalu yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa atau dibahas di bagian selanjutnya itu meningkatkan aset right to use. Kemudian ada initial direct cost atau biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang semestinya belum terjadi seandainya sewa tidak dilaksanakan. Contoh yang disertakan dan dikecualikan dari biaya langsung awal dari sisi lease dan lessor. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa termasuk dalam biaya perolehan aset hak guna tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari kewajiban sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewanya. Yang pertama, untuk sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasi mereka sebagai biaya selama jangka waktu sewa. Dan untuk sewa pembiayaan, lessor membebankan biaya langsung awal pada sewa dimulai atau dalam periode di mana ia mengakui keuntungan dari penjualan. Lalu kita akan membahas tentang presentation, disclosure, and analysis. Presentation adalah ringkasan bagaimana penyewa melaporkan informasi yang terkait dengan keuangan dan sewa operasi dalam laporan keuangan, serta ringkasan bagaimana lessor melaporkan informasi terkait sales type dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Lalu ada disclosure. Lease dan lessor juga dapat memberikan tambahan kualitatif untuk pengungkapan kuantitatif untuk membantu penilaian penggunaan laporan keuangan, jumlah, waktu, dan tidak kepastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif akan disediakan oleh penyewa dan lessor diringkas seperti yang ditunjukkan. Selanjutnya ada analisis. Dengan peningkatan aset dan kewajiban, sejumlah keuangan metrik yang digunakan untuk mengukur probabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Yang pertama itu, perubahan yang pertama itu adalah pengembalian aset akan menurun. Yang kedua, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA
yang memungkinkan akan membutuhkan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset penggunaan hak dan mencatat beban bunga. Lalu yang ketiga, rasio hutang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan berkurang. Lalu selanjutnya akan ada soal dan pembahasan. Jadi yang pertama ada exercise 20.5 yaitu mengenai computation of actual return. Jadi Gingrich Importers memberikan informasi program pensiun sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki fair value of pension plan assets pada Januari 1, 2019 sebesar 2.400.000. Fair value of pension plan asset pada Desember 31 tahun 2019 sebesar 2.725.000. Lalu ada contributions to the plan in 2019 sebesar 280.000, benefits paid retirees in 2019 sebesar 350.000, ada diskon atau interest rate sebesar 7%. Jadi yang diminta yang A, dari data yang kita ketahui tadi, hitung laba aktual dari aset rencana untuk tahun 2019. Jadi computation of actual return on plan asset yaitu fair value of plan asset at Desember 31 tahun 2019 sebesar $2.725.000. Fair value of plan assets at Januari 1 tahun 2019 itu sebesar 2.400.000. Lalu dikurang maka hasilnya $325.000. Hasil ini dikatakan sebagai increase in fair value of plan assets. Lalu dideduk contributions to plan during 2019 sebesar $280.000. Lalu dikurangi lagi dengan benefit paid during 2019 sebesar 350.000. Maka hasilnya 70.000 itu tapi minus. Dari 325.000 dikurangi dengan 70.000. Hasilnya 395.000 untuk actual return on plan asset for 2019. Yang B, hitung keuntungan atau kerugian aset dan tunjukkan bagaimana keuntungan atau kerugiannya dilaporkan. Actual return-nya tadi sebesar 395.000, dikurangi dengan interest revenue sebesar $168.000, didapat dari 2.400.000 dikali 7%. Aset gain-nya itu sebesar 227.000, didapat dari 395 dikurang 168.000. Keuntungan akan dilaporkan dengan mendebit plan asset dan mengkredit other comprehensive income sebesar 227.000. Exercise 20.13. Jadi di sini akan membahas tentang worksheet for exercise dulu. Jadi di sini diketahui vested benefit obligation-nya itu pada Januari 1 2019 sebesar 1.500, di Desember 31 2019 sebesar 1.900. Accumulated benefit obligation-nya itu sebesar 1.900 di Januari 2019 dan 2.730 di Desember 31. Plan asetnya itu sebesar 1.700 di Januari dan 2.620 di Desember. Discount rate-nya itu sebesar 10%. Pensiun aset atau liability-nya itu sebesar 800 di Januari dan di Desembernya itu belum diketahui. Service cost-nya itu untuk Desember sebesar 400 dan contribution-nya itu sebesar 700 di Desember. Benefit paid in 2019-nya itu sebesar 200 di Desember. Dengan menggunakan informasi di samping ini, program pensiun manfaat pasti Ericsson Play siapkan lembar kerja pensiun tahun 2019 dengan jadwal perhitungan tambahan.
Ini ada worksheet untuk pensiunnya dari Ericsson PLC. Yang pertama, di balance Januari 1, 2019, di kredit pensiun aset atau liability sebesar 800. Lalu di debit plan aset sebesar 1.700 dan dikredit lagi sebesar 2.500 di project benefit obligation. Selanjutnya di service cost itu di debit annual pensiun expense dan di kreditnya ada projected benefit obligation sebesar 400. Untuk interest cost-nya itu 250 di debit pada annual pensiun expense dan di kredit di projected benefit obligation. 250 itu didapat dari 2.500 dikali dengan 10%. Selanjutnya actual return di kredit sebesar 420 pada annual pension expense dan di debit pada plan asset. 420 itu didapat dari 2.620 dikurang dengan 1.700. Hasilnya nanti dikurangin lagi sama 700 dikurang 200. Selanjutnya itu ada unexpected gain sebesar 250 yang akan didebit pada annual pension expense dan dikredit pada OCI gain or loss yang 250 itu didapat dari actual return-nya itu kan 420. Lalu expected return-nya itu 1.700 dikali 10% jadi 170. Makanya aset gain-nya itu sebesar 250. Terus ada contribution-nya itu akan dikredit pada cash sebesar 700 dan di debit sebesar 700 pada plan aset. Selanjutnya ada benefit. Kalau misalnya benefit itu di debit pada project benefit obligation sebesar 200 dan dikreditnya di plan aset. Selanjutnya itu ada liability increase sebesar 350 di OCI gain or loss sama di kreditnya itu ada projected benefit obligation sebesar 350. Itu didapat dari 3.300 dikurang dengan 2.500 ditambah 400 ditambah 250 lalu dikurangi dengan 200. Untuk jurnal entry-nya di tahun 2019 untuk annual pensiunnya itu totalnya itu 480 di debit, lalu cash-nya itu 700 di kredit dan oksigennya itu sebesar 100 di debit. Sama pensiun aset or liability-nya itu sebesar 120 di debit. Untuk accumulated OCI debt pada Desember 31 2018 itu 0. Jadi balance di 31 Desember 2019 ada OCI gain or loss di debit sebesar 100, di pensiun aset or liability itu di kredit sebesar 680. Untuk project benefit obligation itu sebesar 3.300 dan plan asetnya itu 2.620 di debit. Yang B, siapkan ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat beban pensiun dan transaksi pensiun terkait. Sebutkan juga jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Journal entries untuk Desember 31 2019 itu ada dari comprehensive income, general ledger 100, lalu pensiun expense-nya 480, pensiun aset or liability 120. Tiga akun itu di debit, lalu cash-nya itu sebesar 700 di kredit. Untuk di balance sheet Desember 31 2019
Untuk di liability saya itu ada pensiun liability sebesar 680, lalu di stockholder equity-nya ada accumulated other comprehensive loss atau general ledger sebesar 100. Selanjutnya ada problem 20.5. Hyatt Toothpaste memulai program pensiun manfaat pasti untuk 50 karyawannya pada 1 Januari 2019. Perusahaan asuransi yang mengelola program pensiun tersebut memberikan informasi pilihan berikut untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Di plan asetnya 2019 ada 50.000, 2020 85.000, 2021 itu 180. Lalu ada vested benefit obligation di 2019 ada 45.000, 2020 165.000, dan 2021 ada 292.000. Lalu di definite benefit obligation di 2019 ada 60.000, 2020 ada 200.000, dan 2021 ada 324.000. Untuk net gain or loss-nya itu di 2019 0, 2027 sebesar 78.900, dan di 2021 sebesar 5.800. Untuk employee funding contribution itu di 2019 ada 5.000, di 50.000, di 2020 ada 60.000, dan 2021 itu ada 105.000. Tidak ada saldo pada 1 Januari 2019 ketika rencana tersebut dimulai. Pengembalian aktual dari aset program adalah 10% selama periode 3 tahun, tetapi tingkat diskonto atau bunga adalah 13% pada 2019, 11% pada 2020, dan 8% pada 2021. Komponen biaya jasa dari beban pensiun periodik bersih berjumlah sebagai berikut. Untuk 2019 itu sebesar 60.000, 2020 sebesar 85.000, dan 2021 sebesar 119.000. Tidak ada manfaat yang dibayarkan pada tahun 2019. 30.000 manfaat telah 30.000 euro manfaat telah dibayarkan pada tahun 2020, dan 18.500 euro manfaat telah dibayarkan pada tahun 2021. Semua manfaat dibayarkan pada akhir tahun. Yang pertama diminta hitung jumlah biaya pensiun berkala bersih yang akan diakui perusahaan pada 2019, 2020, dan 2021. Pension expense for 2020 comprise the following. Yang pertama ada service cost, itu sebesar 85.000. Ada interest on defined benefit obligation sebesar 6.600 yang didapat dari 60.000 dikali dengan 11%. Lalu ada expected return on plan asset sebesar minus 5.000, itu didapat dari 50.000 yang dikalikan dengan 10%. Lalu ada amortization of unrecognized net gain or loss 0. Lalu ada amortization of unrecognized past service cost-nya juga 0. Jadi pension expense-nya pada tahun 2020 itu sebesar 86.600. Kemudian pension expense pada tahun 2020 yang pertama itu ada service cost itu sebesar 119.000, ada interest on defined benefit obligation sebesar 16.000 didapat dari 200.000 dikalikan dengan 8%. Lalu ada expected return on plan asset itu sebesar minus 8.500 didapat dari 85.000 dikalikan dengan 10%. Lalu ada amortization of unrecognized net gain or loss itu 4.908. Lalu ada amortization of unrecognized pay service cost sebesar 0. Jadi pension expense untuk tahun 2021 itu totalnya sebesar 131.408. Lalu ada defined benefit obligation itu di awal tahun di 2019 itu nggak ada, di 2020 sebesar 60.000, di 2021 sebesar 200.000. Kemudian ada plan aset di 2020 juga 50.000, di 2021 85.000. Lalu ada horidor
itu 10% dari defined benefit obligation atau plan asetnya. Yang 2020 itu sebesar 6.000, di 2021 itu sebesar 20.000. Dan kumulatif unrecognized gain or loss-nya pada tahun 2021 itu totalnya 78.900 dan minimum amortization of gain or loss-nya pada tahun 2021 itu sebesar 4.908 yang didapat dari 78.900 dikurangkan 20.000 itu hasilnya 58.900 lalu dibagi dengan 12 bulan hasilnya 4.908. Lalu yang kedua, siapkan entry journal untuk mencatat biaya pensiun berkala bersih, kontribusi pendanaan, pemberi kerja, dan jumlah pensiun terkait untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk jurnal entry 2019-nya, pada debit, itu ada pension expense sebesar 60.000. Lalu di kreditnya ada cash 50.000 dan di kreditnya ada pension asset or liability sebesar 10.000. Kemudian journal entry untuk tahun 2020 itu di debit ada pension expense sebesar 86.600 dan other comprehensive income di general ledger itu 78.400. Kemudian di kreditnya ada cash sebesar 60.000 dan pension asset or liability 105.000. Dan di journal entry untuk 2020 itu ada pension expense sebesar 131.367 dan other comprehensive income sebesar 2.633 yang didapat dari 7.500 dikurang 4.867. Di kredit ada cash sebesar 105.000 dan pension asset or liability sebesar 29.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.